Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan berkaitan dengan ibadah perjamuan kudus kita pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus firman hidup, berkati kami dalam pemberitaan firman-Mu, urapan dan pewahyuan Roh Kudus atas hamba-Mu dan atas semua jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kesempatan ini kita akan melihat satu hal yang begitu penting yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita, yaitu dia katakan begini, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Kenapa Rasul Paulus mau mengingatkan kita kepada Injil? Karena ayat yang kedua berkata bahwa oleh Injil itu kamu diselamatkan. Dan juga alasan berikut, dalam ayat yang ketiga dia berkata bahwa sangat penting, Injil itu sangat penting dan telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita. Sekali lagi, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa oleh Injil itu kamu diselamatkan, dan itu adalah sangat penting. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, manusia suka mengingat yang namanya sesuatu yang sementara menghebohkan.
Sebagai contoh, hari-hari ini yang terus dibicarakan adalah bagaimana perjuangan bangsa, perjuangan dunia ini untuk menyelesaikan yang namanya pandemi COVID-19 atau yang disebut corona, virus corona. Setiap saat kita mendengarkan itu, berita tentang virus corona, dan setiap saat pula kita diingatkan oleh pemerintah terkait dengan 3M, 3T. Bagaimana strategi untuk menyelesaikannya. Dan berita itu terus diulang-ulang diperingatkan kepada kita. Supaya kita terus mengingatnya. Karena penting untuk kita terhindar dari yang namanya virus corona. Demi apa? Demi sebuah kehidupan. Demi hidup ini tetap berlanjut, tidak terserang, dan kemudian masuk dalam penderitaan yang hebat, berakhir pada hidup atau meninggal. Itulah sebabnya pemerintah terus mengingatkan kita dan mengajak kita untuk bekerja sama. Melakukan 3M dan 3T. Nah, saat ini, selaku hamba Tuhan, selaku gembala, Tuhan memberikan pewahyuan ini kepada saya untuk saya sampaikan. Jangan lupa bahwa untuk mengantisipasi virus corona itu penting. Tetapi ada sesuatu yang sangat penting yang tidak boleh anak Tuhan melupakan. Yang tidak boleh orang percaya melupakannya. Yaitu oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Ini sangat penting. Jangan lupa itu. Halo Bapak Ibu Saudara yang kekasih anak-anak Tuhan, orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan ini. Memikirkan semua yang sementara terjadi, cobaan, penderitaan, pergumulan yang disebabkan oleh yang namanya coronavirus. Boleh-boleh saja. Tetapi dengarkan bahwa kita tidak boleh melupakan yang namanya Injil. Yang olehnya kita diselamatkan. Boleh saja hidup kita berakhir di dunia ini. Apapun itu penyebabnya. Coronavirus sekalipun. Atau pergumulan yang lain. Tetapi saya mau katakan jangan lupa Injil. Karena Injil yang bisa menyelamatkan kita. Pergumulan hidup, coronavirus dan berbagai virus yang lain. Hanya bisa mendatangkan kematian secara fisik. Tetapi Injil menjamin keselamatan kita kekal selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan lupa Rasul Paulus berkata kepada kita, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan. Dan hari ini selaku hamba Tuhan saya pun berdiri di sini dan berkata, halo jemaat Tuhan, saya mengingatkan kamu kepada Injil. Jangan lupakan Injil. Jangan terlalu asik memikirkan yang namanya corona. Jangan terlalu asik memikirkan yang namanya efek-efek dari corona yang kita alami hari ini. Sampai kita melupakan Injil. Dengarkan, Injil adalah kabar baik. Injil adalah berita keselamatan. Injil itu sudah disampaikan kepada kita dan kita pun telah menerimanya. Karena itu ingat Injil. Jangan lupa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita hidup karena kita percaya kepada Injil. Ketika kita percaya kepada Injil, kita beroleh hidup yang kekal. Kita diselamatkan dari yang namanya dosa. Kita diselamatkan dari yang namanya upah dosa, yaitu maut. Kita diselamatkan dari sana.
Hari ini semua orang berjuang untuk terlepas dari coronavirus. Tapi saya katakan bahwa kita juga harus berjuang untuk terlepas dari yang namanya virus dosa yang sudah melanda dunia ini sejak dahulu sampai saat ini. Dan penyelesaian terhadap virus dosa itu adalah darah Yesus Kristus Tuhan. Injil itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan, dia bilang begini, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Haleluya. Sesuai dengan kitab suci. Bukan dikatakan oleh manusia, tetapi dikatakan oleh kitab suci. Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia memikul dosa-dosa kita. Dia menyelesaikannya. Dan dia melemparkannya. Pemazmur berkata, ketubir-tubir laut, dosa kita dibuang. Sejauh timur dari barat, dosa kita dilepaskan dari kita. Karena darah Yesus. Dia mati di atas kayu salib. Hari ini mari kita ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Di atas kayu salib begitu dahsyat. Begitu penuh dengan penderitaan, kesakitan. Begitu penuh dengan yang namanya kesukaran. Tapi dengarkan saudara yang kekasih, Tuhan Yesus menanggung itu. Dia selesaikan bagi kita. Karena itu ingat. Ingat Injil. Ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Dia mati. Dia mati, dia menanggung maut. Dia memikul dosa-dosa kita. Di atas kayu salib. Sesuai dengan kitab suci. Dia mati di atas kayu salib. Dia dikuburkan dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, memberikan kemenangan kepada kita. Dia kalahkan yang namanya maut, dia kalahkan yang namanya upah dosa. Dia menyelesaikan itu. Dahsyat saudara yang kekasih. Dia hidup kembali dan dia memberikan kepada kita hidup yang kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya, silakan kamu melupakannya. Tetapi saya mau katakan bahwa kepercayaan akan kematian Kristus di atas kayu salib untuk memikul dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, menyatakan dirinya dan kemudian naik ke surga. Kepercayaan ini memberikan kepastian dan tidak pernah sia-sia bagi orang yang percaya kepadanya. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada hari ini saya katakan, mari ingat Injil, ingat pengorbanan Yesus Kristus Tuhan, ingat kasih Bapa, kasih Tuhan Yesus bagi kita yang olehnya kita sudah diselamatkan. Jangan pernah lupa itu. Sekali lagi, jangan pernah lupakan Injil. Apapun pergumulan kita, semua akan berakhir di dunia ini. Tetapi yang namanya keyakinan kepada Injil, yaitu kabar baik oleh Yesus Kristus Tuhan, tidak pernah berakhir ketika kita berakhir di dunia ini. Bahkan ketika dunia ini berakhir sekalipun, Injil tetap ya dan amin. Kepastian keselamatan dalam Yesus tetap ya dan amin bagi saudara dan saya yang teguh berpegang kepadanya. Karena itu saya ingatkan, jangan lupakan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan Yesaya pasal 61 luar biasa. Mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Mengapa Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Dia berkata begini, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Kepada orang-orang sengsara.
kepada orang-orang yang remuk hatinya, kepada orang-orang yang tertawan, orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, kepada orang-orang yang penuh dengan yang namanya duka cita, yang namanya perkabungan, yang namanya semangat mulai pudar, kepada orang-orang yang tidak punya lagi semangat, yang terhina, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang bersembunyi terkurung. Dengarkan, Yesus datang untuk mengeluarkan kita dari sana. Yesus datang untuk melepaskan kita dari ikatan-ikatan dosa yang begitu mencengkram kita sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Injil itu telah ada. Hari ini saya pun berkata kepadamu, jangan lupakan. Saya mengingatkan saudara, ingat kepada Injil. Rasul Paulus mengatakan di sini, dia bilang begini, dia membuat kita untuk memiliki pengetahuan itu, tahu. Istilah mengingatkan yang digunakan di sini dalam bahasa aslinya, membuat menjadi tahu. Jadi seolah-olah kita sudah tahu, Tuhan tetap mau supaya kita semakin tahu dan terus tahu. Dengan cara apa? Ingat. Retensi kita yang tersimpan, informasi yang sudah tersimpan di dalam memori kita keluarkan kembali. Injil yang sudah kita terima, kita keluarkan kembali untuk kita ingat. Oh iya, ada juru selamat, ada Injil, ada kabar baik. Di tengah berbagai kabar mematikan, kabar yang kurang bagus, yang sementara ini ada di berbagai media massa, yang kita dengar setiap hari, begitu menggemparkan, begitu memiriskan hati ini. Tetapi saya mau katakan ada kabar baik dalam Yesus, dan jangan pernah melupakan itu. Tuhan mau supaya kita tetap tahu. Kita tidak lupa, kita tahu, bahkan semakin bertambah pengetahuan itu, bahwa ada Yesus yang sanggup untuk menolong kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, ingat Injil, ingat isi Injil, ingat Yesus Kristus Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang tidak pernah membiarkan kita barang sedetik pun, yang tidak pernah menolak kita, tapi yang menerima kita, yang bersama-sama dengan kita, yang menguatkan, menghibur kita, bahkan menjamin kepastian keselamatan itu selama-lamanya. Jangan lupakan Injil. Haleluya, haleluya. Kenapa? Karena Injil itulah yang menyelamatkan kita. Karena Injil itu adalah yang sangat penting di atas semua yang penting di muka bumi ini. Dia adalah prioritas pertama yang ada dalam urutan semua kepentingan. Karena itu saya mau katakan, ingat Injil. Karena Injil yang menyelamatkanmu. Kalau kita baca dalam Roma pasal 1 ayat 16-17. Rasul Paulus dengan tegas berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Mari tetap berharap dan percaya kepada Injil. Mari tetap ingat Injil dan jangan pernah melupakannya. Tetap berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku berpegang kepada berita baik. Aku berpegang kepada berita baik di tengah-tengah kehidupan hari-hari ini. Di semua media massa, media sosial, posting semua yang menakutkan, semua yang menggetarkan hati, semua yang menyedihkan, semua yang mengeluarkan air mata, semua yang memberikan harapan-harapan ke depan itu seolah-olah pudar. Tetapi aku tetap berpegang kepada Injil.
kasih karunia Allah yang sudah diberikan oleh Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan, yang menjamin kelepasan bagi kami, menjamin keselamatan bagi kami, menjamin hidup kekal bagi kami. Itu yang aku mau pegang, itu yang kita mau pegang. Kita ingat dan tidak pernah melupakannya. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami berkomitmen untuk tetap mengingat Injil, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang telah mati di atas kayu salib memikul dosa-dosa kami dalam tubuhnya, yang dikuburkan tetapi yang bangkit pada hari yang ketiga, yang menampakkan diri, menyatakan diri kepada para muridnya dan lebih dari 500 saudara. Hidup kembali, naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi kami. Betapa kami mau tetap ingat kepada pengorbanan Tuhan Yesus, bahwa ada kasih Tuhan yang menyertai kami. Ada kasih Tuhan yang besar yang tidak pernah beranjak daripada kami. Biarkanlah itu menjadi bagian sukacita kami di tengah-tengah pergumulan hidup karena pandemi COVID-19. Hari ini kami mau mengingat ada berita baik yang akan melepaskan kami, mengeluarkan kami dari berbagai kesengsaraan dalam segala bentuknya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, keselamatan kami, yang kami harus ingat, karena itu lebih penting dari segala kepentingan yang dikatakan penting di dunia ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu untuk mengingat pengorbanannya di atas kayu salib bagi kita semua melalui perjamuan yang kudus. Karena itu, mari kita berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus yang ditetapkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, diberkatilah roti dan anggur perjamuan kudus hari ini bagi semua kami yang akan menerimanya. Dan diberkatilah semua umat Tuhan yang akan melaksanakannya. Kami lakukan ini sebagai ketaatan untuk tetap mengingat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami. Keselamatan kami yang oleh karena kasih karunia Allah kami telah menerimanya. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Saya persilahkan untuk membagikan roti dan anggur perjamuan kudus yang telah disediakan. Mari angkat rotimu di hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, ambillah dan makanlah. Angkat anggurmu di hadirat Tuhan. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Untuk pengampunan dosa-dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, ambillah dan minumlah. Mari kita bersyukur bersama-sama. Terpujilah Tuhan yang telah mengasihi kami dan terus mengasihi kami. Terpujilah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami, yang selalu ada bersama-sama dengan kami, hidup bagi kami, yang membuat kami pun hidup dan hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah Tuhan Yesus, yang olehnya kami beroleh keselamatan, beroleh penebusan. Dan kami layak menerima keselamatan, hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan terima kasih Bapa, terima kasih untuk pemberian istimewa yang sangat penting, yaitu keselamatan oleh Injil Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah kami dengar, yang telah kami percayai, kami pegang dalam menjalani hidup kami hingga perjumpaan kekal bersama-sama dengan Tuhan, muka dengan muka. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kepada jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dan juga yang kami kasihi. Dari tempat ini saya katakan selamat beribadah, selamat memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebenaran